Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Suara Faris mengagetkan Sina dan Miko. Sina beranjak dari pangkuan Miko dan merapikan diri. Wah, sepertinya aku mengganggu, ucap Faris dengan nada sedikit ada penekanan. Bagaimana bisa adikku jadi pengganggu? Ucap Miko dingin. Miko mengambil laptopnya yang dia taruh saat ia menarik Sina. Benar kan? Ucap ketus Faris. Apa kau cemburu? Miko melirik ke arah Faris. Tak ada jawaban dari Faris, dia hanya diam. Bagaimanapun, dia memang sangat cemburu. Hening. Sina memecah keheningan. Aku akan masak makan malam untuk kalian berdua. Terima kasih Hani, aku serahkan padamu. Aku akan berbicara dengan adikku yang nakal ini. Miko menekan kata nakal karena dia benar-benar tidak suka saat Faris menyebut Sina gadis nakal. Sina berlalu ke dapur. Ah, kakak sengaja menekan kata nakal karena aku manggilnya gadis nakal ya, ucap Faris, seakan tahu pikiran kakaknya. Ternyata kau mengerti juga maksudku. Aku sudah mengenalmu selama hidupku. Bagaimana aku tidak tahu? Kau sekarang begitu pendendam, bahkan terhadap adikmu. Kalau itu menyangkut Sina, pasti. Bahkan aku tidak pernah melihat sikapmu yang seperti ini saat kau bersama Sandra. Apa kau benar-benar jatuh cinta dengan Sina? Aku harus apa? Melepaskan Sina untukmu? Tapi aku masih mencintai sih. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Faris dalam hati. Mereka bertiga makan malam. Faris melirik tanda merah yang ada di leher Sina. Kau benar-benar membuat tanda kepemilikanmu, Kak. Kau benar-benar takut kehilangannya. Tapi aku juga sama. Aku takut kehilangannya lagi. Karena aku sudah bertemu dengannya lagi, baiknya aku tak melepaskannya. Miko melirik ke arah Faris. Dia tersenyum. Kau sudah menyadari bahwa Sina adalah wanitaku. Jangan coba-coba merebut wanitaku. Aku merasa canggung dengan keadaan ini, ucap Sina dalam hati. Suasana terasa begitu hening ketika mereka terlarut dalam pikirannya masing-masing. Di kamar, Sina dan Miko sudah berbaring di atas ranjang mereka. Sina, suara Miko lembut membalikkan badan Sina yang membelakangnya. Boleh aku bertanya? Sina mengangguk. Boleh, ucap Sina lirih. Apa kau takut untuk mencintaiku? Menatap mata Sina tanpa ragu. Bagaimana dia bisa tahu apa yang ada di pikiranku? Ucap Sina dalam hati. Sina mengangguk. Kenapa? Miko berbicara dengan nada lembut. Sina hanya diam. Kenapa? Masih dengan nada lembut. Sina masih diam. Kenapa? Sedikit mulai ada penekanan. Sina mulai takut. Sina, aku tanya kenapa? Mulai dengan nada keras. Aku tidak mau jadi perusak hubungan orang, ucap Sina lirih. Kau begitu polos, Sina. Mengecup kening Sina. Dengarkan aku. Kau tidak merusak hubunganku dan Sandra. Ini semua adalah salahku. Aku sudah tidak ada rasa padanya. Tapi berpura-pura tetap mencintainya, Sina. Memandang serius wajah suaminya. Kau dulu pernah cerita bahwa kau ditinggalkan pacarmu. Aku sudah tahu sedikit kisah cintamu. Kini, kau dengarkan aku. Sina mengangguk. Aku pernah dikhianati Sandra 2 kali. Dan aku terus memaafkannya karena aku pikir aku memang mencintainya. Tapi apa? Tapi aku baru sadar saat aku mulai mencintaimu. Yang kurasakan terhadap Sandra itu bukan rasa cinta, tapi rasa terbiasa dengan dirinya. Kau tahu, aku tidak pernah selembut ini kepada Sandra. Bahkan, aku tidak pernah merasakan marah saat aku dikhianati olehnya. Tapi, ucapan Miko tergantung. Tapi kenapa? Tapi saat aku melihatmu bersama laki-laki lain, aku merasa sangat marah. Bahkan aku tidak tahan melihatmu tersenyum kepada laki-laki lain. Lagi-lagi karena egonya ucapan itu tak bisa keluar dari mulut Miko. Sudahlah, ayo tidur Hani, aku sudah lelah.
Sina tak berani bertanya lagi karena dia rasa mata juga sudah sangat berat. Dikejupnya lembut kening dan bibir Sina. Aku menunggumu, bisik Miko. Pagi hari, Miko dan Faris sudah ke kantor. Ya, hari ini Faris akan mengunjungi kantor kakaknya itu. Rai hari ini mengawal Miko dan Faris, jadi Sina tidak bisa keluar. Sina duduk di bangku taman seperti biasa. Dia suka berjemur dan memandang bunga lili yang ia tanam. Sina, boleh ikut duduk? Ucap Bian. Tentu kak, kenapa tidak? Sina tersenyum ke arah Bian. Bian terlihat mengatur nafas. Apa ada masalah? Kak? Tidak ada. Boleh aku bertanya padamu? Sina mengangguk. Tentu. Kenapa kemarin aku melihatmu dipeluk Tuan Muda Faris? Apa yang terjadi? Katakan, kau tidak berpikir balas dendam dengan Tuan Miko melalui adiknya Faris kan? Sina menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Sina ragu melanjutkan ucapannya. Katakan, sebenarnya apa? Apa kau tidak percaya padaku, Sina? Bukan begitu. Sebenarnya aku malas menceritakannya. Tapi aku tak mau Kak Bian salah paham padaku. Karena di rumah ini hanya Kak Bian yang tulus menyayangiku seperti keluarga. Jadi katakan, jangan bertele-tele. Bian benar-benar penasaran. Faris adalah pacar Sina sebelumnya. Hah? Bagaimana bisa? Aku dan Faris pacaran hampir 2 tahun. Tapi itu hanya sebuah kebohongan. Kebohongan yang menyakitkan. Sina mengadahkan wajahnya ke atas agar air matanya tidak jatuh. Kebohongan? Tanya Bian lembut. Benar. Sebenarnya Faris berpacaran denganku agar dekat dengan kakakku. Sedari awal hubunganku dan Faris dilandasi kebohongan. Tunggu, apa kau sengaja menabrak mobil Tuan Miko untuk balas dendam kepada Faris? Apakah Bian bercanda? Bahkan aku tidak tahu latar belakang keluarga Al. Al? Siapa? Aku mengenal Faris dengan nama Al. Bahkan aku tidak tahu nama lengkapnya. Aku hanya tahu bahwa aku mencintainya. Cintaku kepadanya membuatku buta. Aku tidak pernah mempertanyakan apapun tentangnya. Asal aku bersama dengan dia, aku sudah bahagia. Tapi kebahagiaanku hancur saat mendengar ucapannya bahwa dia hanya menganggapku sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kakakku. Dan untuk tabrak mobil itu bukan aku, Kak. Menatap Bian dengan serius. Sina, apa kau berpikir begitu? Sina mengangguk. Apakah hubungannya pura-pura mencintai bisa bertahan sampai 2 tahun? Sina menatap Bian. Maksudnya, mungkin benar awalnya Tuan Faris hanya memanfaatkanmu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin dia benar-benar mencintaimu. Tapi, kenapa dia meninggalkanku tanpa bicara apapun? Nah, aku rasa lebih baik kau dengarkan penjelasannya dulu, Sina. Aku rasa benar ucapanmu, Kak. Tunggu, Bian merasa ada yang belum dia pastikan. Apa kamu bilang tadi? Bukan kau yang menabrak mobil Tuan Muda Miko? Sina mengangguk. Lalu siapa? Apakah kakakmu? Sina mengangguk lagi. Bukankah malam itu ibu dan kakakmu bilang kau yang menabraknya? Dan ayahmu diam saja? Bian geram memikirkan hal itu. Bagaimana seorang keluarga bisa berbuat seperti ini? Mengorbankan anaknya demi melindungi anaknya yang lain. Sina berusaha tersenyum. Tidak apa, Kak, karena sebenarnya aku bukanlah anak kandung ibuku. Tunggu, jadi kau anak angkat keluarga Reverendra? Bukan, aku anak dari Danang Reverendra. Tapi ibuku bukan Rusi Reverendra. Kau mengetahui siapa ibumu? Sina menggelengkan kepalanya. Aku sudah mencari informasi itu, tapi Papa dan Mama tidak pernah mengatakan apapun. Baiklah, serahkan padaku. Aku akan membantu mencarinya untukmu, Sina. Benarkah kakak bisa membantu? Jangan khawatir, semua yang bekerja untuk keluarganya Aditama, semua memiliki kualifikasi tinggi. Kami semua bisa merentas dan bela diri, tak terkecuali Biita. Hah? Sina membuka mulutnya lebar. Apakah kakak serius? Tentu saja, dengan nada sedikit sombong. Sina hanya tersenyum melihat gaya Bian itu.
Semoga aku bisa menemukan ibu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.